Halo, lo, apa kabar? Saya Rusmun Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Presiden Donald Trump akhirnya menunda pemberlakuan tarif ini kecuali Cina ya. Ini ada ruang negosiasi sampai 90 hari ke depan. Bahkan Cina ini dihajar habis nih oleh Trump, dinaikkan sampai ada yang menyebutnya 104%, ada yang menyebutnya juga 125%. Ini kenapa diberlakukan semacam itu? Ya karena dia membalas kenaikan tarif Trump itu. Jadi sekarang perang dagang ini setiap saat bisa berubah menjadi perang politik. Karena pemerintah Cina juga mengambil langkah-langkah balasan. Dan salah satunya misalnya dia mengurangi film-film Amerika Serikat yang diputar di Cina. Dan ini membuat Trump tersenyum-senyum. Dia menertawakan kebijakan dari pemerintah Cina itu. Tentu ketidakpastian lah yang berlanjut, terutama setelah Donald Trump menyodorkan lagi semacam ruang negosiasi selama 30 hari, 90 hari ke depan itu. Jadi kita mulai melihat bahwa dalam ruang negosiasi itu tentu ada pancingan baru yang akan diperebutkan oleh mereka yang masih punya potensi atau menganggap bisa diterima proposalnya oleh Donald Trump. Negosiasi-negosiasi masih berlangsung. Tetapi yang jelas terlihat adalah watak pemerintahan Cina yang menganggap bahwa kalau kami diancam sendirian itu artinya memang ada upaya untuk membuat blok di Asia misalnya supaya Cina tersingkir atau tereliminasi. Sementara itu meminta atau menyodorkan negara-negara lain punya kesempatan untuk negosiasi lagi. Nah ini yang sebetulnya menimbulkan semacam kecemasan karena pada akhirnya perang dagang itu akan berubah menjadi perang politik. Karena sinyal bahwa Cina itu dimusuhi oleh negara-negara yang lain itu penanda bahwa dari awal memang ketegangan politik antara Cina dan Amerika di era Donald Trump itu akan berlanjut. Nah itu mungkin yang bisa jadi tanda pertama bahwa keadaan dunia itu mengalami ketiadaan informasi strategis untuk mengatur bisnis. Jadi ketiadaan informasi strategis karena dunia bisnis itu akhirnya mulai berubah dimensinya masuk dalam perang politik. Nah, itu artinya investor mulai menganggap bahwa akan ada problem yang lebih besar kan. Kalau sekedar mungkin perang dagang ya itu pasti akan ada ekuilibrisasi, akan ada kondisi homeostatis yang bisa membuat investor itu ya dengan kalkulasi rasional lakukan rolling plan sementara menduga keadaan, tapi dia tetap tahu bahwa ekonomi selalu akan tiba pada keseimbangan. Tetapi kalau ternyata dimensi politiknya yang menonjol, maka orang mulai berpikir bahwa keadaan krisis hari ini itu akan menjadi sama dengan keadaan krisis yang menyebabkan perang dunia kedua kan, karena proteksionisme itu akhirnya tidak bisa diselesaikan, maka terjadilah imperialisme, terjadilah perang yang membuat dunia itu berubah tatanannya. Dan kita mulai melihat gejala itu di Indonesia terutama, bahwa ketegangan, kecemasan, ya gosip kasakusuk diterangkan tentang kekuatan fundamental ekonomi, tetapi tidak ada yang percaya itu nasibnya kita. Nah ini soal Indonesia ya. Kendati ini Indonesia juga termasuk yang ditunda tarifnya sampai 90 hari ke depan dan itu artinya terbuka ruang negosiasi. Tetapi ternyata ini problem kita nggak selesai di situ, Bung Rocky. Laporan dari Bloomberg kan menyebutkan bahwa ternyata orang-orang kaya Indonesia itu sudah melarikan uangnya ratusan juta dolar ke luar negeri. Karena alasannya mereka khawatir dengan kebijakan ekonomi Presiden Prabowo dan juga kekhawatiran mereka terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Ya indikasi awal seperti yang diulas sampai diberitakan oleh Bloomberg bahwa orang-orang kaya Indonesia mulai memindahkan peti-peti uangnya ke luar negeri. Jadi kelihatannya karena itu justru jadi berita, maka berita itu sendiri jadi semacam tekanan psikologi pada pasar kan. Dan itu yang sering kita sebut the economics of uncertainties. Tetapi yang uncertain itu sebetulnya bukan kondisi ekonomi kita, tetapi mereka mulai menganggap bahwa konsistensi kebijakan Prabowo dalam mengatur fiskal itulah yang jadi bahaya. Jadi menganggap bahwa aturan-aturan ekonomi, kebijakan ekonomi itu yang memang akhirnya terbaca bahwa
ada kesulitan untuk mengatur arus uang di Indonesia. Arus uang artinya investasi yang mau masuk ke Indonesia. Kalau dianggap bahwa ekonomi Indonesia itu ada di dalam ketidakpastian. Jadi justru ekonomi Indonesia yang dibaca oleh para investor ini tidak punya pola, kira-kira begitu tuh, karena negara terlalu kuat untuk mengatur aliran ekonomi itu. Kehadiran proyek-proyek Pak Prabowo yang memang sosialistis, populis itu dianggap membahayakan APBN karena terlalu riskan untuk menurunkan sedemikian besar uang itu dengan melibatkan sistem perbankan yang bahkan bisa jadi problem sendiri di dalam lingkungan pemilik uang atau para penabung di situ kan. Jadi kecemasan itu terhubung dengan fakta bahwa banyak pengusaha yang kabur dari Indonesia bawa bawa peti-peti uangnya karena tidak percaya bahwa kebijakan pemerintahan Prabowo itu akan rasional. Kira-kira itu tuh. Dan itu fakta yang memang mesti diterangkan sebagai kondisi awal dari krisis kan itu sebetulnya contagious efeknya begitu, efek berantainya akan berlangsung dengan ketidakpercayaan pada sistem perbankan, ketidakpercayaan pada apapun yang diterangkan oleh pihak pemerintah dianggap ya ini hanya ingin meneduhkan atau menjaga momentum supaya crash itu masih bisa ditangani dengan kebijakan, tetapi konsistensi kebijakan itu justru yang tidak terlihat tuh. Jadi sekali lagi kita hanya menduga bahwa para orang kaya Indonesia ini membawa peti-peti uangnya itu karena ada kecemasan terhadap kebijakan ekonomi makro dari pemerintahan Prabowo tuh. Walaupun Presiden Prabowo sudah menjaminkan bahwa fundamental kita kuat, prospek pasar kita besar, kita balik pada ekonomi mandiri, kemandirian berdikari sendiri, tapi ini soal psikologi itu yang selalu melampaui rasionalitas kebijakan yang bahkan dihitung secara saintifik oleh pemerintah. Nah, tapi ini yang ajaibnya, ini kelihatan sekali ya bagaimana cara pemerintah mengelola pemerintahan ini, termasuk soal komunikasinya. Ini ada pernyataan dari Bareskrim yang menyatakan mereka akan menjemput para investor yang kabur dari IHSG disebutnya. Maksudnya ini dari bursa saham gitu. Ini apa urusannya the polisi turun tangan ngurusin para investor? Ini kan begini-begini malah membuat para investor, terutama investor dari asing, merasa ini apaan Indonesia ini? Makin nggak jelas saja. Ya juga tidak jelas. Ada berita bahwa Bareskrim akan mengejar atau menghalangi mereka yang tidak membawa uang ke luar negeri atau yang kabur dari IHSG misalnya kan. Ini juga susah untuk dianggap sebagai upaya untuk menahan laju ketidakpercayaan publik. Justru publik makin tidak percaya atau makin cemas karena seolah-olah ekonomi itu akan dikejar oleh pihak kepolisian kan. Ekonomi maksudnya kekalutan ekonomi ini akan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya sehingga harus dihalangi. Itu juga keliru menganggap bahwa capital outflow kita itu bisa dicegah secara fisik oleh Bareskrim misalnya kan, atau entah itu dalam bentuk secara fisik dicegah di bandara misalnya, mana mungkin bandara itu di sweeping, ada berapa besar peti uang, itu akan menimbulkan sensasi yang lebih berbahaya lagi karena akan dianggap betul-betul kita dalam keadaan darurat kan, itu soalnya. Jadi kehati-hatian untuk membaca gejala kesulitan ekonomi kita jangan dilayani justru dengan menambah kecemasan itu melalui praktek-praktek yang ya ada kesan brutal itu. Jadi seolah-olah uraian yang dibuat berkali-kali oleh Presiden Prabowo, konferensi pers yang dilakukan oleh Pak Erlangga dan para menteri itu akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang palsu sebagai jalan keluar. Itu bahayanya tuh. Nah, kita mau lihat dalam 2-3 hari ini tentu apa kira-kira konklusi yang bisa diucapkan untuk menghasilkan ketenangan publik kembali. Jadi ketenangan psikologi publik, karena pasar hari ini itu dijalankan di dalam spekulasi yang luar biasa kan, dan di dalam irregularitas tidak mungkin ada teori yang bisa bekerja untuk menerangkan cara mengendalikan kepanikan market panic ini. Dan itu Sri Mulyani sendiri mengakui bahwa nggak ada teorinya untuk menjelaskan keadaan katastrofi dunia hari-hari ini. Nah itu
hal paling penting adalah pemerintah harus meyakinkan dengan sekuat-kuatnya bahwa APBN kita itu akan diefisienkan untuk kepentingan rakyat. Bahwa APBN kita itu tidak akan disediakan untuk proyek-proyek yang sebetulnya masih bisa ditunda. Kan itu intinya kan. Jadi investor akhirnya mulai berpikir bahwa ya kalau begini keadaan ekonomi dengan ketidakpastian, maka lebih baik kabur aja dulu modalnya. Kan itu dasarnya tuh. Tapi solusinya ya pasti investor tunggu ada solusi baru, yaitu reshuffle misalnya, sehingga ada fresh ideas, ada energi baru di dalam kabinet untuk menangkal impact yang berlebihan dari cawe-cawe ekonomi Donald Trump. Berbagai pernyataan pejabat termasuk dari kepolisian ini bukannya malah membikin publik tenang gitu, tapi malah bikin panik ya. Karena apa? Dalam situasi semacam ini terlihat sekali bahwa ya Pak Prabowo tidak betul-betul memegang kendali kekuasaan gitu. Padahal kan harusnya ini dalam situasi seperti ini Pak Prabowo yang memegang kendali. Pak Prabowo harus bicara, bukan hanya bicara, maksud saya harus menunjukkan kepada publik bahwa dia betul-betul mengendalikan sepenuhnya negara ini. Dan nggak selalu dalam bayang-bayang Jokowi. Walaupun Pak Prabowo bolak-balik membantah soal itu, tapi realitasnya para menteri pada rame-rame datang ke Solo. Dan dia menyatakan bahwa Pak Jokowi itu masih bosnya juga. Apapun masuk akal kalau orang mulai menduga apa yang akan terjadi minggu depan. Apa yang akan terjadi, kira-kira percepatan kekacauan pikiran, kekacauan kebijakan, kekacauan psikologi publik itu di minggu depan. Sementara politik kita tetap belum stabil, dugaan-dugaan bahwa reshuffle ini juga masih akan dipengaruhi oleh persaingan di antara partai pendukung yang basisnya masing-masing dikendalikan oleh oligarki. Jadi semua hal yang menggelisahkan kita ada di depan mata. Nah, itu yang menunjukkan betapa kita sangat rentan secara psikologi, secara sebut aja kapasitas untuk menerima keadaan terburuk. Itu yang mesti dihitung kan. Nah, sekali lagi, kemampuan ini hanya bisa dijelaskan melalui sebut aja dua strategi. Strategi pertama adalah membujuk kembali kelas menengah yang memang pasti akan marah karena daya belinya mereka turun, supaya memberi legitimasi baru pada Presiden Jokowi kan. Nah, kalau kelas menengah mencabut legitimasinya, itu artinya bagian yang paling potensial untuk menuntut demokrasi, yaitu kelas menengah, tidak lagi punya harapan pada demokrasi, maka demonstrasi akan berlanjut tuh. Yang kedua, publik tetap melihat bahwa Presiden Prabowo harus dilepaskan dari pengaruh rejim sebelumnya. Apapun itu, soal Indonesia gelap, soal hadirnya Jokowi, soal apalagi itu ijazah palsu, hari-hari ini merebak kembali tuh. Nah, sekali lagi Presiden Prabowo tentu punya semacam strategi untuk melihat keadaan kapan satu taktik dimenangkan walaupun strateginya dikalahkan, atau sebaliknya demi strategi taktik tertentu harus diambil kan. Nah, kita hanya bisa menduga bahwa akan ada satu tindakan rasional dari Presiden Prabowo untuk menyelamatkan dua hal. Pertama, ekonomi, yang kedua legitimasi. Ekonomi pasti akan sangat sulit karena Donald Trump bahkan memperpanjang wilayah negosiasinya sampai 90 hari ke depan. Lain kalau Donald Trump bisa udah putuskan, udah soal tarif itu udah selesai, sehingga Indonesia langsung mengambil sikap oke, kalau segitu tarifnya maka kita akan lihat apa yang potensial untuk dihidupkan sebagai kekuatan ekonomi dalam negeri, dan tidak perlu berharap bahwa akan ada surplus perdagangan dengan Amerika misalnya. Kalau itu dinyatakan lebih awal, ya negara yang lain juga akan lakukan sikap yang sifatnya kemandirian itu. Tapi yang terjadi, Donald Trump seolah-olah menyodorkan satu cara diplomatik yang betul-betul di luar dugaan, mempermainkan proposal-proposal dari mereka yang terkena tarif besar itu untuk negosiasi. Tentu di dalam negosiasi itu akan masuk unsur politik, dan itu yang kita anggap bahwa ada bahaya kalau Cina misalnya secara terang-terangan, secara bilateral mengatakan oke, silahkan, kami siap untuk menghadapi segala konsekuensi, dan itu artinya efek berantainya ke wilayah politik akan segera terlihat, karena ketegangan perang dagang
Amerika dengan Cina itu juga terkait dengan posisi-posisi untuk memperebutkan penguasaan kedaulatan di Indo-Pasifik. Kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi Indonesia ada di dalam kecemasan itu, dalam kegelisahan itu. Kendati Presiden Prabowo berupaya untuk memberi semacam sense of supaya tidak pesimis. Dia nggak mau sebut optimis, tapi jangan pesimis karena Indonesia masih bisa diterangi kembali. Tetapi sekali lagi problem kita hari ini sangat berbeda karena disparitas di kita tinggi, kelas menengah kehilangan harapan, dan potensi itu akan jadi semacam persekutuan antara mereka yang dirugikan oleh sistem ekonomi dunia, dan itu beban pada konsumen. Dan yang kedua, mereka yang memang merasa ini saatnya untuk melakukan semacam huru hara politik. Nah, itu yang kita mesti hitung sebagai konsekuensi dari 100 hari, mungkin udah 180 hari Presiden Jokowi memerintah, dan kepastian arah ekonomi sudah diterangkan. Dan itu bagus sebetulnya karena orang lihat populisme, kerakyatan, satu ideologi baru dari Presiden Prabowo. Tetapi hitungan-hitungan psikologi belum bisa diperoleh. Yang harus dipastikan adalah apa jarak ideologi atau apa batas ideologi untuk menyatakan bahwa Presiden Prabowo sudah keluar dari hegemoni politik Presiden Jokowi. Itu juga jadi perhitungan besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, kita lakukan analisis untuk mendeteksi potensi katastrofi, dan kita bisa cegah itu dengan akal sehat. Salam akal sehat. Salam akal sehat.